Ayo, maka para caleg yang tidak terpilih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Bapak-bapak juga yang sudah dikasih jilbab dan tidak dia pilih itu orang, sesak kok nanti kalau mati kok, di blender kok. Mau janji orang baru mau bohongi. Hati-hati yang makan serangan fajar. Banyak pasti di sini. Datang orang dia bilang siaga duina. Bos, dengar. Dengar. Selesai perang Badar. Perang Badar bersama Nabi membela agama Allah. Ada yang meninggal sahabat satu. Meninggal. Seluruh sahabat berkata, ahlul jannah. Ini orang mati masuk surga. Kata Nabi, tidak. Dia masuk neraka ini orang. Masuk neraka. Sahabat heran. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah. Berperang bersama Nabi. Kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Begitu diperiksa kantongnya, ada barang haram yang tak ambil dari negara tanpa pengetahuan. Dia curi. Itu baru di kantongnya. Bagaimana bapak yang makan? Dikasih gula 2 liter, dikasih rokok. Masih sakit cilaka. Yang ketawa, saya serius ini. Maka bapak-bapak yang sudah ngambil, kasih kembali uangnya orang. Selama bapak tidak kembalikan itu uang orang, selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Biar bapak 40 malam sholat tahajud, mohon ampun selama Ramadan, tapi orang yang kita tipu sakit hati, bapak tidak minta maaf sama yang kita tipu, bahkan kita tidak kembalikan barangnya, maka selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Maka jangan heran selama Ramadan 30 hari berdoa tidak dikasih doanya. Maka sebentar kasih kembali uangnya orang. Maka niko capu nih Ustaz, buran ya lihat burasa selei iga suruh kemalai boja. Bapak saudara-saudara sekalian, Ramadan telah tiba. Ramadan ini banyak sekali namanya. Mari kita lihat satu. Ramadan ini dilipat gandakan segala kebaikan. Maksudnya Bapak melakukan satu kebaikan, pahalanya 700 kali lipat. Oleh karena itu, selama Ramadan ini perbanyak kebaikan-kebaikan. Manfaatkan Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan. Amalan apa? Yang gampang-gampang saja dulu. 1, tiada hari tanpa wudhu. Kemana-mana selalu ada wudhunya. Mau pergi sekolah, wudhu dulu. Mau pergi ngaji, wudhu dulu. Mau pergi kantor Pak Bupati, wudhu dulu. Ibu-ibu mau pergi pasar, wudhu dulu. Mau pergi gosip, wudhu dulu. Ada tukang gosip di sini? Ada? Ada. Tadi saya masuk dari gosip saya. Begitu saya turun dari mobil langsung bilang, itu juga bajunya waktu di TV One. Kenapa? Khusus saya kok. Saya pakai baju kau yang sibuk. Dasar ibu-ibu macapilah. Ada juga kadang ngomong, kadang berpender, diam-diam aja si kopi. Tapi mulutnya dong. Iya. Ayo, adik-adik, mau kemana-mana ada wudhu. Pak Bupati, alhamdulillah kalau Pak Bupati kita ini satu kelebihan yang senang sama saya, Pak Bupati kita ini lembut, santun, sopan, kada macam-macam. Masya Allah, hebat. Ya, kemana-mana ada wudhu. Ada yang tanya, Ustadz, kalau saya selalu ada wudhu, apa kelebihannya?
Setiap saat ada wuduku. Apa hebatnya? Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang selalu ada wudunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah. Coba bayangkan Pak, 30 hari Ramadan, selama 30 tidak pernah kita tidak ada wudu, 30 hari selalu ada wudu. Maka lepas Ramadan pasti kita merasa tidak enak kalau kita dalam keadaan tidak wudu. Orang yang ada wudunya dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa hebatnya? Orang yang dicintai Allah, satu, apa dia minta pasti dikasih. Ya Allah. Halo ibu, bu, capek maki kipas ibu. Ada ibu-ibu di situ ngipas terus begini. Capek tangannya kipas, kepalanya lagi dikasih goyang. Ayo, orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka apa dia minta dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus masuk perguruan tinggi negeri, dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan bisnisku lancar, dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi pegawai, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda, pacar baru, cewek mata duitan. Nah bilang ceweknya, kak, betul kau sayang saya? Betul Dinda. Serius? Benar. Kata ceweknya, kalau abang betul sayang sama saya, belikan saya pulsa 200. Nggak ada duitnya sang cowok. Dia pikir, daripada saya diputuskan cintaku, lebih baik saya ngutang. Dia pergi ngutang sama temannya, pinjam duitmu 200, bulan depan ku bayar 400. Yang penting saya tidak diputuskan cintaku. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah telah cinta kepada Bapak, Bapak minta di bulan Ramadan ini, Allah kasih. Ada yang bilang, kenapa yang saya minta tidak dikasih? Saya sudah wudu, setiap saat saya wudu, setiap Ramadan saya wudu, setiap selesai tarawih saya minta. Kenapa tidak dikasih? Saya tidak terpilih jadi anggota DPR. Ada di sini caleg gagal? Ada? Ada? Jangan lihat-lihat orang bos, tidak enak perasaannya. Saya punya asosiasi di Makassar, namanya Asosiasi Caleg Gagal. Capu duit ibaluk galungnya ikalaki. Bos, kalau Bapak minta tidak dikasih, sangka baik. Saya sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah pasang pagi-pagi jilbab, tidak terpilih, yakin bahwa bukan anggota DPR yang terbaik buat Bapak. Saya tahun 2013 yang lalu di Makassar ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon, saya tidak terpilih. Bukan kalah ya, bukan kalah, bukan kalah, karena yang menang belum tentu dia kalah saya. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Saya tidak terpilih wali kota, saya tahu hikmahnya. Karena saya tidak terpilih wali kota, saya bisa selesaikan doktor saya bisa sekolah 2 tempat, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. S3 bersamaan waktunya bisa selesai. Andai saja saya terpilih pilwali, mungkin saya tidak bisa jadi doktor. Saya jadi ustadz, karena saya tidak terpilih jadi wali kota, saya jadi ustadz. Alhamdulillah, keliling kemana-mana. Saya pergi ceramah ke New York. Ibu-ibu tahu New York? Tahu New York? Tahu? Pagatan terus. Masya Allah. Saya pergi ceramah ke Turki, ke Belanda, ke Jepang, ke Filipina Selatan. Semua pergi keliling dunia.
Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka kalau Bapak tidak terpilih anggota DPR, jangan sangka buruk, sangka baik. Kenapa tidak terpilih anggota DPR? Allah tahu 2021 nanti di DPR ada penggerebekan, Bapak terlibat korupsi, penjara 7 tahun. Allah tidak mau Bapak di penjara, maka tidak lulus. Saya tamat SMA, daftar dokter. Saya mau jadi fakultas kedokteran. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya nasar puasa, kalau lulus 7 hari saya nasar puasa. Saya ikut bimbingan tes. Saya juara umum 2 di sekolah saya. Begitu pengumuman, tidak lulus. Temanku lulus padahal nilainya tidak pernah lebih hebat dari saya. Saya tahu jawabannya karena saya lulus di Sospol. Saya lulus di Sospol, saya tahu jawabannya. Ketika saya pulang kuliah, terjadi tabrakan Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya turun tolong dia, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, biar itu di YouTube, kalau saya lihat orang berkelahi, batikam, weh kayak mau pingsan saya. Ternyata saya sampai sekarang tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, hei Das'ad, bagaimana kau jadi dokter? Nah kau tidak bisa lihat darah, cilaka. Ayo, maka para caleg yang tidak terpilih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Bapak-bapak juga yang sudah dikasih jilbab dan tidak dia pilih itu orang, sesa kok nanti kalau mati kok, di blender kok, mau janji orang baru mau bohongi. Hati-hati yang makan serangan fajar. Banyak pasti di sini. Datang orang dia bilang siaga duina. Bos, dengar. Dengar. Selesai perang Badar. Perang Badar bersama Nabi membela agama Allah. Ada yang meninggal sahabat satu. Meninggal. Seluruh sahabat berkata, ahlul jannah. Ini orang mati masuk surga. Kata Nabi, tidak. Dia masuk neraka ini orang. Masuk neraka. Sahabat heran. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama Nabi. Kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Begitu diperiksa kantongnya, ada barang haram yang tak ambil dari negara tanpa pengetahuan. Dia curi. Itu baru di kantongnya. Bagaimana bapak yang makan? Dikasih gula 2 liter, dikasih rokok. Masih kok cilaka. Yang ketawa, saya serius ini. Maka bapak-bapak yang sudah ngambil, kasih kembali uangnya orang. Selama bapak tidak kembalikan itu uang orang, selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Biar bapak 40 malam sholat tahajud, mohon ampun selama Ramadan, tapi orang yang kita tipu sakit hati, bapak tidak minta maaf sama yang kita tipu, bahkan kita tidak kembalikan barangnya, maka selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Maka jangan heran selama Ramadan 30 hari berdoa tidak dikasih doanya. Maka sebentar kasih kembali uangnya orang. Maka ni kau capu ni ustaz, buran yang lihat burasa selei iga suruh kau malai boja. Ya, nah doa. Satu, orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah selalu dikasih apa yang dia mau. Kalaupun dia tidak dikasih apa yang dia mau, percaya bahwa apa yang bapak minta tidak baik. Yang kedua, orang kalau selalu ada wudunya terpelihara dari dosa dan maksiat. Contoh, saya kalau ada wuduku, pergi sekolah dulu atau SMA dan kuliah, kalau saya mau naik PT-PT, apa namanya di sini kalau PT-PT? Taksi.
Kalau saya mau naik taksi, saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Nggak usah, nanti rusak wudukku. Terpaksa naik karena tidak ada pilihan, kita mau ujian. Oke, saya naik di atas PT-PT, tidak mau saya duduk dekat cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek karena ini yang kosong. Oke, saya duduk ke cewek, tapi saya selalu waspada. Begitu sopir rem mendadak, ku pegang itu besi baru ku tahan. Itu kalau ada wudu. Tapi kalau tidak ada wuduku, belum direm, sudah pura-pura jatuh. Coba, orang yang selalu ada wudunya terpelihara dari dosa. Jangankan orang lain. Saya kasih contoh. Bapak ibu, suami istri, selesai wudu, mau jabat tangan. Saya lihat itu mamaku kalau sudah wudu nambah dada bapakku langsung, aja, aja, bela aku. Coba, padahal suami istri itu. Meskipun sebenarnya berbeda pendapat ulama, Syafi'i tidak boleh, batal. Kalau Imam Ahmad, selama bapak tidak nafsu, tidak batal. Maka saya, kalau mahasiswaku di UNAS yang cewek-cewek yang cantik-cantik, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Ustaz, selamat hari raya Ustaz. Kenapa? Dia muda, saya juga muda. Dia cantik, saya gagah. Ustaz, masa nafsu? Iya, saya manusia. Masa Ustaz nafsu sama cewek? Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz, jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak, semua. Biar Ustaz kalau cewek cantik hancur kok. Maka kalau mahasiswaku sebegini saja. Tapi kalau ibu majelis taklim yang sudah 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak gosok, saya jabat tangan, saya anggap mamaku. Tidak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Ya tidak lah kalau mama-mama yang nafsu sama saya. Yuk, jabat tangan. Ya, orang kalau ada wudunya terpelihara dari dosa. Jabat tangan. Ini yang banyak juga, mumpun saya ingat. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau puasa berhubungan suami istri siang hari? Ramadan. Wah, pelanggaran besar bos. Apa bayarnya? Puasa kok 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Artinya apa? Kalau rusak puasanya di 58, mulai lagi dari 1. Makanya jangan coba-coba tidur siang sama istri. Apalagi yang pengantin baru, jauh-jauh kok. Bagaimana kalau malam? Halal. Malam sudah buka, bahkan boleh dipakai buka. Ya, kau ketahuan anak, ini urusan orang tua. Dari buka sampai subuh boleh sama istri. Berhubungan suami istri boleh malam. Yang penting istrimu. Kalau pacar tidak boleh, siang malam juga tetap tidak boleh. Kalau istri boleh kalau malam. Langsung dia bilang orang, ada yang datang, Ustaz, masa boleh kalau malam? Boleh, yang penting istrimu. Serius boleh. Langsung dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya sudah 4 tahun, biar malam tidak juga. Kadongo kok. Makanya belajar kok bos. Ada lagi yang tanya, ini yang banyak ibu-ibu tanya. Ini kan pura-pura tahu saja semua ini. Ada yang tanya, Ustaz, kalau kita sudah begitu, kita makan sahur jam 2 subuh, apakah langsung mandi? Tidak. Bukan puasa yang menyebabkan bapak mandi wajib, tapi sholat subuh. Jadi kapan mandinya Ustaz? Mau sholat subuh. Bayangkan kalau selesai begitu langsung mandi. Pengantin baru buka begitu, mandi. Pulangi taraweh jam 10 begitu lagi, mandi lagi. Mau tidur jam 12 begitu, mandi lagi. Bangungi begitu, mau makan sahur begitu lagi, mandi lagi. Mau pisang bayam begitu lagi, mandi lagi. 5 kali kau mandi satu malam, meseko. Ada juga yang banyak tanya ini, Ustaz, bagaimana kalau anak muda? Anak muda mimpi basah.
Ya, Pak Bupati masih mimpi basah kah? Ini biasanya anak muda. Ya, kalau mimpi basah di siang hari Ustadz, misalnya, ya misal pulang sekolah jam 1, sudah sholat duhur, dia tadarus setengah jam, ngantuk tidur, dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya apa? Mimpi basah. Jam 2 siang mimpi basah, sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu bangun langsung mandi. Saya ulang, begitu bangun langsung mandi, sah. Kalau mimpi basah, mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal nih. Ya, ini kan banyak yang tanya. Ada lagi yang tanya, Ustadz, bagaimana menelan ludah? Ini biasa anak-anak kecil kasihan, ya boleh puasa. Bagaimana menelan ludah? Boleh kau telan ludahmu, yang penting ludahmu keluar masuk. Boleh, yang penting tidak keluar dari mulutmu. Boleh kalau ludahmu, yang penting juga jangan kau tambah itu ludahmu. Ambil aja, batal bos. Ya, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kumur-kumur wudu? Batal atau tidak? Kumur-kumur batal. Kenapa bisa? Soalnya 3 kau kasih masuk, 1 je keluar. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kembali lagi. 1, orang yang selalu ada wuduknya dicintai Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wuduknya maka terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wuduknya maka sebelum dia tidur, misal Pak ya, sebentar malam Bapak di pulang taraweh, selesai ngaji, kan ngaji disunnahkan ada wudhu. Kita ngaji tadarus ada wudhu. Capek selesai ngaji baring-baring, tertidur. Subhanallah. Bapak kalau ada wudhu tidur. Kalau ibu tidur ada wudhu, maka setiap ibu goyang, gerak, malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosanya ini orang tidur karena dia tidur ada wudhunya. Misal bapak sudah tidur, goyang kepalanya, malaikat, ya Allah ampuni dosanya. Goyang lagi tangannya, ya Allah ampuni dosanya. Goyang lagi tangannya, ya Allah ampuni dosanya. Goyang kakinya, Allah doakan malaikat, didoakan malaikat diampuni dosanya. Maka mulai sebentar Pak, setiap bapak mau tidur wudhu dulu. Itu amalannya Nabi. Bayangkan kalau setiap gerak 70 gerak, 70 kali kita gerak dalam tidur, 70 kali malaikat mendoakan kita di malam hari, Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi orang yang selalu ada wudhunya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Bercahaya wajahnya. Apalagi keutamaan wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa mungkin kita lihat toh, itu Ustaz Dasat tidak gagah, jelek, pesek, enggak juga putih, tapi senang kita foto sama dia, senang kita lihat mukanya. Kenapa? Bisa jadi karena ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu, halo ibu, bu, mau enggak menyenangkan hati supaya suami senang lihat ibu? Mau ibu? Kalau ibu mau, tidak usah make up. Ada juga itu perempuan dikira tembok mukanya, coklat, biru, abu-abu, krem, ada semua nak kira tembok, gencung, malah itu alisnya nak kasih lebih lagi sedikit. Ada kuliah itu model baru, cilla, nak kasih lebih di sini. Pas nak gores, disambar tangannya sama anaknya, malam pesi wali. Nabi bilang, ambilkan air, lari anaknya, malas si jalan, airnya nak kasih keluar saja lidahnya. Daripada ibu beli make up mahal-mahal,
lebih baik pembeli bedak, pembeli make up, ibu tabung, kirim ke akhirat, bawa ke masjid. Selebihnya ibu supaya disenangi suami, maka ibu lebih baik selalu ada wudu. Amalan yang pertama, Ramadan ini latihan 24 jam ada wudu, mau kemana-mana ada wudu. Yang kedua, selama Ramadan ini salah satu lagi kebaikannya adalah bulan penghapus dosa, diampuni segala dosa-dosa kita. Ustadz, bagaimana cara bertobat di bulan Ramadan? Sal, halo ibu, pak, salah satu namanya bulan Ramadan, bulan penghapus dosa. Bahkan Nabi menjelaskan celaka, sampai 3 kali Nabi ucapkan celaka, celaka, celaka umatku yang menemui bulan Ramadan, yang memasuki bulan Ramadan, lepas Ramadan dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Macilaka ki pak, betuo ki malampe sunga, umur panjang masuk Ramadan lalu tidak mendapat ampunan dari Allah. Itu karena celaka kalian. Maka sekarang bagaimana supaya diampuni Allah? Bagaimana caranya supaya diampuni Allah? Satu, supaya diampuni Allah bulan Ramadan ini banyak-banyak istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kapan bagus dibaca Ustaz? Kapan saja. Bapak-bapak duduk istighfar, ibu-ibu duduk nunggu pembeli di toko, nunggu pembeli di warung kita, sambil menunggu istighfar. Asyhadu Allah ilaha illallah. Atau dengan lagu-lagu Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal hataya. Waktu paling baik menjelang buka seperti sekarang. Makanya dulu radio kita, RRI dan TVRI, jelang buka dulu sebelum buka puasa, ulama memimpin istighfar. Yang kita lihat, yang kita dengar istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah. Dulu. Sekarang begitu mau buka, muncul semua orang. Saya mengucapkan selamat buka puasa. Saya kenapa kok? Ayo. Maka ibu bapak, jelang buka tidak usah nonton TV. Jelang buka lebih baik ibu sudah wudu, sudah bagus pakaiannya, siap-siap ke masjid, menghadap kiblat, istighfar di rumah. Lebih bagus lagi kalau datang di masjid. Istighfar ki. Dengan catatan istighfarnya jangan di depan makanan. Kalau bapak istighfar di depan makanan, mulutmu istighfar, dalam hatimu mana dulu ku makan. Nashhadu Allah ilaha illallah, jalan kote 2. Wa nastaghfirullah, pisang hijau. Soto Banjar. Maka sebaiknya istighfar jangan di depan makanan. Yang berikutnya, cara bertobat di bulan Ramadan ini, selain memperbanyak istighfar, yang kedua, lazimkan sholat sunat taubat. Banyak-banyak sholat sunat taubat. Kapan waktunya Ustaz? Yang paling baik, yang paling ideal, selesai sholat maghrib, tunggu isya. Bolehkah sudah isya? Boleh. Boleh sebelum duhur? Boleh. Boleh setelah duhur? Boleh. Boleh sebelum asar? Boleh. Boleh sebelum isya? Boleh. Tapi waktu paling bagus selesai sholat maghrib, nunggu isya. Jadi bapak, kopura ki mandre, sudah buka, jangan langsung banyak makan pak. Ini biasa kita kalau Ramadan kan siang setengah mati kelaparan, malam setengah mati kekenyangan. Dek nulekedo, ambil porsi-porsi mengamuk, bocor. Andre Leboja, sudah akan tidak bisa lagi goyang. Maka ketika buka seadanya saja. Kenapa?
Kalau bapak terlalu kenyang, ngantuk, malas datang ke masjid. Maka sebaiknya selesai sholat maghrib, makan kecil saja, lalu datang ke masjid. Sambil nunggu isya, sambil nunggu azan isya, bapak salat taubat. Apalagi nih yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya. Salat taubat. Bagaimana caranya salat taubat? Sama salat sunnah yang lain. Bedanya niat. Ini selalu natanya ibu-ibu. Bagaimana usallinya Ustaz? Niat tidak harus diucapkan. Niat bahasa hati. Tanpa diucapkan sah. Coba lihat orang Arab. Bapak Ibu coba lihat orang Arab kalau di masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi. Coba lihat itu orang-orang Arab. Masuk masjid, jalan. Berdiri, langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Loadingnya. Maka apalah. Allah. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Ku lupa usallinya Ustaz. Tidak harus diucapkan. Kalau mau diucapkan juga bagus. Contoh, usalli sunnatul taubat rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, bahasa Bugis, wakatai mas sampajan sunnat taubat 2 rakaat, sunnah ireseseku nasabah Allah ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Banjar, kadakawa. Coba, sudah ya. Itu pun susah dihafal. Ambil cara gampang. Bagaimana cara gampangnya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini bu. Tuhan, semai sunat taubat ya. Allah. Yang ketawa ji, serius saya bos. Boleh. Sudah itu, rakaat kedua ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Apa bacanya? Sama sholat sunnah yang lain. Selesai takbir, Allahu Akbar. Nah, meletakkan tangan ini macam-macam. Allahu Akbar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara dada dengan pusat. Allahu Akbar di atas dada. Allahu Akbar di bawah pusat. Allahu Akbar lurus. Mana yang cocok? Cocok semua. Silakan kau pakai mana yang kau mau. Mana yang salah? Kalau kau pakai semuanya. Allahu Akbar. Salah. Ya. Sudah takbir? Allahu Akbar. Macam-macam orang takbir. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada juga yang begini saja kulihat kayak orang capek. Kataui tafadiro. Ada juga. Ya silakan, yang penting jangan kau salahkan orang. Ya. Mau kau pakai apa saja, yang penting jangan kau salahkan orang. Ada juga yang lebih hebat, Allah. Ada juga begitu. Ada juga, ya. Ada juga saya lihat begini, Allah. Saya tanya, apa itu? Dia bilang, satu Allah. Oh iya. Apa dalilnya? Dia bilang, nenekku ajar kak. Nenekmu pun kalah talah. Ya, macam-macam. Silakan, tapi jangan kau salahkan orang. Sudah takbir, Allahu Akbar. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Kalau tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa saja, terserah yang hafal dan yang pasti. Jangan dibaca yang susah. Seperti Wattini. Itu biasa aku sambung Walasri. Wattini pertama, Walasri terakhir. Atau Al-Kafirun. Ini juga susah biasa, tidak mau sampai.
Apalagi kalau baru kau tobat. Itu je ayat nu hafal, lebih kau diam. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala ana abidu ma abattum wala antum. Coba. Ya, sudah baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Minimal satu ayat. Satu ayat, bukan satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh, sah. Pun tidak ada surah pendek dihafal, waladdallin, amin. Allahu Akbar. Sah. Sudah satu rakaat naik. Rakaat kedua sama lagi. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Ya, misalnya tobat sujud terakhir. Ya Allah, contoh. Sujud terakhir. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor, ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah, pegang juga Tuhan. Jadi baku pegang-peganglah kami. Ya Allah, maafkan saya. Saya hilap, tak lupa kapuang. Yang lebih penting, ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Ya, maka Ramadan kalau mau bertobat, 1, berbanyak istighfar, 2, berbanyak salat sunat tobat, yang ketiga, banyak bersedekah. Sedekah. Kenapa? Syarat tobat itu 4. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Tidak mengulang. Ini biasa juga kita tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Pernah lihat ibu hamil melahirkan, Bu? Teriak-teriak itu tobat. Tobat nak Pak. Musisaka. Tidak mau lagi saya hamil. Kau siksa saya, Pak. Terakhir ini tidak mau lagi saya. 5 bulan kemudian hamil lagi. Nah, jangan tobat seperti itu. Menyesal, tidak mengakui, ganti dengan kebaikan. Kalau selama ini Bapak malas sedekah, maka setelah bertobat rajin bersedekah. Minimal sedekahlah dengan apa? Akhlak. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, maka sedekahlah dengan akhlak. Saya tidak bisa bersedekah dengan tenaga, maka sedekahlah dengan senyum. Karena serendah-rendah sedekah adalah senyum. Dan itu senyum gampang sekali, Pak. Ketemu orang, sudah kasih, katakan saya sedekah ikut. Nah, lalu bapak-bapak, ini bapak-bapak mau sedekah, sedekah paling baik adalah sedekah kepada istri. Apa Rasulullah bersedekah kepada istrinya? Rasulullah bersedekah kepada istrinya. Setiap beliau mau keluar rumah, beliau sedekah istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya istrinya. Fatimah. Maka Pak, mulai besok praktek. Setiap bapak mau keluar panggil istri, sayangku, sayangku. Ada cerita nih, wallahu alam benar atau tidak. Ada kakek-kakek setiap dia panggil istrinya selalu sayang. Sayangku, sini dulu. Sayangku, ada tamu. Sayangku, belikan susu. Sayangku, nyalakan lampu. Dia dengar cucunya. Langsung dia, tahu kakek romantisnya. Sayang terus sama nenek. Dia panggil, kenapa? Kek, jangan kau ribut. Kenapa? Ku lupa namanya nenekmu. Ayo boleh dicontoh. Bapak-bapak sedekah kepada istri. Saudara-saudara sekalian, Ramadan ini banyaklah bersedekah. Halo ibu-ibu, kalau meninggal siapa yang pakai cincin tak? Siapa yang pakai gelang? Siapa yang pakai kita punya gelang? Semuanya ditinggal. Siapa yang pakai? Istri keduanya, suami. Maka bersedekahlah. Bapak-bapak jangan terlalu pelit. Demi Allah,
tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka Ramadan ini 1 rupiah Allah nilai 700.000 rupiah. 1 rupiah sama nilainya Bapak sedekah 700.000 di luar Ramadan. Jadi kalau 1 rupiah Bapak sedekahkan 700.000 di luar Ramadan, gak sedekah. Jangan terlalu pelit. Kita kan kentara pelitnya. Mau lihat pelitnya orang Islam, edarkan celengan. Kalau lewat depan kita itu kan pura-pura tidak lihat, pura-pura cerita. Laba pina pas depan diceng itu dana. Ada juga anak muda, orang tua dia tarik dompetnya lewat celengan. Begitu dia tarik, dia kasih masuk. Dia cari berapa dia kasih masuk, 2.000. Begitu dikasih masuk 2.000, tiba-tiba ditepuk pundaknya dari belakang anak muda. Haji, tabe. Wih, uang 100.000. Dia bilang ini orang tua, hebatnya ini anak muda. 100.000 dia sembuhkan. Dia kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, dia bilang anak muda, tabe Haji, itu uang tadi bapak, uang bapak yang jatuh dari kantong. Apalagi masuk di celengan. Begitu sekeknya ini orang, dia datangi tuh di masjid, dia bilang buka itu celengan, salah masuk ini. Bapak saudara-saudara sekalian, Ramadan bersedekahlah. Dan yang berikutnya, di bulan suci Ramadan ini, maaf memaafkan. Pemilu sudah lewat, pilcaleg sudah lewat. Bapak, ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya. Puasanya sah, sholatnya sah, tarawehnya sah, tapi tidak dicatat di buku amalnya. 3 golongan ini, satu diantaranya adalah mereka yang memutuskan silaturahim. Maka selesai nanti ini, minta maaf ki sama tetangga tak. Kemarin kita berbeda pilihan, maafkan saya, saling maaf memaafkan. Sudah minta maaf, dia tidak maafkan kita, bukan urusan. Yang paling penting kita minta maaf, dia maafkan kita, bukan urusan kita. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kalau saya tidak salah buka jam 6:14. Nah sekarang tinggal 1 menit 2 menit. Kalau masih mau dengar ceramah, nanti insya Allah kita lanjutkan di masjid apa nah? Nurul Yakin, insya Allah ya. Atau ayo sebelum kita berbuka, mari kita istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi